Anin Nabi alaihi salam, daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, adapun alamat celakanya manusia, arba'atun, ada 4. Artinya minal umuri, karena sebab 4 perkara. Ya. Jadi seseorang akan mengalami kecelakaan, ya. Tanda orang itu akan mengalami celaka apabila ada 4 perkara yang ada pada diri orang tersebut. Apa diantaranya? Nisyanudz dzunubil madiyah, adapun melupakan daripada dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Wahia, dan adapun daripada perilaku dosanya itu, indallahi ta'ala, di sisi Allah, mahfuzatun, tersimpan. Ya, Masya Allah. Jadi perkara yang pertama yang akan menyebabkan seseorang itu celaka kehidupannya, ya, yang dimaksud terutama celaka kehidupannya nanti di akhirat, yaitu manakala dia melupakan akan dosa-dosa yang telah dilakukan, sementara daripada perilaku dosa itu di sisi Allah masih tersimpan. Ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berharap punya kemampuan mentaubati daripada setiap dosa dan kesalahan. Kita senantiasa berharap kepada Allah. Kita pengen mati dalam keadaan bertaubat sebelum kematiannya. Ada kemampuan bertaubat sebelum kematiannya. Kita berharap hanya kepada Allah. Sungguh celaka di antara mereka yang manakala daripada dosanya belum ditaubati. Kenapa? Di antaranya dengan melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan. Padahal daripada dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzikrul hasanatil madiyah. Dan adapun yang kedua, mengingat-ingat kebaikan yang telah lalu. Ya. Jadi masih ingat tuh, atau membangga-banggakan daripada amalan-amalan kebaikan yang telah lalu. Ibaratnya kalau dulu pernah bersedekah, dia masih ingat tuh. Ketika diminta lagi sedekah, dia ngomong, udah dulu saya sedekah berapa sekian, mending kalau gede. Diminta lagi dia nggak mau, alasannya apa? Menjawab pernah melakukan hal itu, kebaikan itu. Sehingga dengan membanggakan, dengan mengingat daripada amalan-amalan kebaikan masa yang lalu, ini diantara tanda yang kedua yang dimana orang akan celaka. Dimana wala yudri aku belat, wala yadri, dan belum tentu diterima. Kemudian aku bilat, dan belum tentu juga ditolak, apa?
wala yadri, dan sungguhnya ditolak, aku bilat, dan belum tentu diterima. Jadi tertolak dan kemudian juga tidak diterima. Ayah hasanati, daripada perilaku amalan kebaikannya. Bahkan di sini amrodat, ataupun juga tertolak. Nah, itu perkara yang kedua. Jadi membangga-banggakan daripada amalan kebaikan yang sudah dilakukan, di mana belum tentu ada penerimaan, bahkan mungkin juga ditolak. Nah, itu perkara yang kedua yang akan menyebabkan seseorang celaka. Sehingga kadang kalau orang selalu membanggakan amalan yang sudah dilakukan, itu untuk beramal kebaikan berikutnya, ya, itu dia malas. Bahasanya sudah. Ada cerita orang yang naik haji, katanya pahala naik haji di sana itu ribuan. Untuk satu kali rakaat salat di Masjidil Haram itu punya pahala 100.000. Begitu pulang haji, dia datang ke rumah, untuk beberapa waktu dia nggak sholat. Ditanya, kenapa nggak sholat? Oh, pahala sholat saya sudah banyak di sana. Nah, dengan membanggakan daripada amalan kebaikan yang sudah dilakukan, kemudian tidak melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya karena sebab sudah pernah melakukan kebaikan itu, ini ciri diantara yang kedua orang yang akan celaka. Kemudian wa nadhruhu ila man fawqahu fid dunya. Dan adapun perkara yang ketiga, di mana memandang pada seseorang lebih mulia di dalam perkara urusan dunia. Ya, memandang pada seseorang itu lebih mulia daripada perkara dunia. Di mana dengan memandang, ya, bahwa perkara dunia ini adalah luar biasa atau segala-galanya. Nah, kalau orang sudah menganggap bahwa perkara dunia ini segala-galanya atau luar biasa, terkadang orang ini akan melalaikan perkara urusan akhirat, yang pada akhirnya dia akan mengalami celaka nanti di akhirat kelak. Kenapa? Menganggap perkara dunia itu lebih utama. Padahal daripada perkara dunia ini, ya, bagian daripada kehidupan ketika kita di dunia ini untuk apa? Bertanam amalan-amalan untuk bekal nanti di akhirat. Semestinya demikian. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat bertanam kita. Bertanam apa? Amalan-amalan kebaikan untuk perkara akhirat. Jangan sampai kemudian tanaman-tanaman kita di dunia ini adalah tanaman-tanaman dosa, tanaman-tanaman maksiat, sehingga kita akan celaka nanti di akhirat. Nah, ini tanda ciri orang yang ketiga, yang dia membanggakan daripada perkara urusan dunia, ya, menganggap mulia daripada perkara urusan dunia. Kemudian wa nadhruhu ila man dunahu fid dini. Dan yang keempat, ya, yaitu dengan memandang atas seseorang lebih rendah atau menyepelekan daripada perkara urusan agama. Ya. Sehingga ketika orang punya pandangan meremehkan urusan agama, ini termasuk orang yang keempat yang akan mengalami celaka. Ya. Menganggap remeh, menganggap bahwa agama itu dongeng,
Masya Allah. Nah ini bahaya. Dan ini akan mengalami orang yang disebutkan oleh baginda Nabi pada saatnya nanti dengan menganggap remeh, menganggap bahwa perkara agama itu adalah dongeng belaka, ya, di mana sesungguhnya ada kehidupan kita nanti setelah di dunia ini, dan yang semestinya kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh agama. Nah, ketika kita menganggap remeh dalam perkara urusan agama, maka seseorang untuk kemudian mengamalkan daripada amalan agama akan kendur, bahkan bisa jadi melupakan daripada amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama. Bahkan agama untuk perkara amalan yang dianggap kecil, jangan dianggap kecilnya amalan kebaikan itu. Sungguh daripada setiap amalan sekecil apapun punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, asal didorongkan dengan keikhlasan, didasarkan pada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu agama yang memerintahkan kita, agama yang mengajarkan atas kita untuk bersyariat, ya, termasuk di dalam bermuamalah, berhubungan dengan sesama, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah. Dan itu disyariatkan oleh agama.